Kita bisa minta tuh Mamat buat sekalian jadi drivernya apa enggak lah kayak gitu. Salah satu orang yang pernah menggunakan jasanya Mamat adalah temannya sendiri namanya Beni, Wak. Dan FYI pada saat itu Beni ini udah punya istri namanya Sari. Dan Sari ini pun lagi mengandung calon anak pertama mereka yang mana usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan ya. Nah terus pada suatu hari Beni ini si kawannya ini tiba-tiba nelpon Mamat. Dia bilang, "Weh Mat, minggu depan kau sibuk gak Mat? Aku mau rental mobil kau nih. Terus kalau misalnya kau senggang, kau punya waktu, aku juga pengen kau aja yang jadi drivernya. Bisa gak apa Mat?" Kata si Beni kan. "Oh bisa. Mau kuantar kemana?" Kata si Mamat kan. "Agak jauh Wak, di kota A." Kata pokoknya adalah salah satu kota di ujung Jawa Tengah lah gitu kan. Di kota A itu Wak. Kebetulan aku sama istri aku lagi ada urusan di sana. "Oh si Sari ikut Wak." Oke nggak apa-apa. Mau kok aku. Nanti kabarin aja fixnya tanggal berapa. Nanti aku jemput kalian ke rumah. Kata si Mamat. "Oke Mat, makasih ya. Sampai ketemu nanti ya." Gitu dah. Singkat cerita, hari yang ditentukan ini pun tiba Wak. Ketika Mamat datang untuk menjemput Beni dan Sari udah bawa mobil nih, ternyata di rumah mereka, di rumah si Beni lagi kedatangan tamu juga Wak. Namanya Raka. Raka ini juga kawannya si Mamat juga. Mamatnya bahkan ada kau Raka. Udah dari tadi kau di sini? Raka jawab, "Iya Mat, aku ada di sini juga. Dari tadi ku tunggu kau." Katanya. "Loh kau nungguin aku? Ada apa?" Nah belum sempat si Raka ini berkata apa-apa Wak. Sekarang gantian si Beni nih yang mau dijemput ini ngomong, "Raka ikut Wak sama kita ke kota A tuh. Soalnya dia yang tahu alamatnya. Jadi nanti dia yang ngasih petunjuk jalan." Katanya. "Oh gitu. Yalah. Ini sebenarnya kita mau kemana? Alamat siapa yang mau kita tuju nih?" Nah mendengar pertanyaannya Mamat Wak, Beni ini sempat terdiam bentar tuh. Lalu selang beberapa detik kemudian dia bilang, "Mat, kayaknya ada yang mau kau omongin dulu lah Mat sama kau. Ada yang perlu aku ceritakan sebelum kita berangkat," katanya. Nah dari nada bicaranya nih macam serius sekali gitu kata si Mamat kan. Nah disitulah Beni pun mulai menceritakan sebuah pengakuan yang membuat Mamat tercengang di situ. Nah di sini Beni jujur Wak ke Mamat kalau alamat yang akan mereka tuju di kota A itu merupakan alamat seorang dukun yang namanya Mbah Didin. Nah Mbah Didin ini cukup terkenal katanya Wak di sana dan dia punya banyak sekali customer. Dan konon katanya salah satu ritual yang akan menjadi keahliannya Mbah Didin ini adalah pesugihan melon ya. Nah pesugihan melon itu apa Nadia? Aku baru tahu juga nih Wak. Jadi ternyata pesugihan melon itu adalah sebutan untuk praktek pesugihan yang menumbalkan anak dalam kandungan ya. Oke, makanya melon kayak gitulah mungkin lah, aku juga sotoy aja. Nah katanya Wak pesugihan ini memang sering dilakukan di tempat itu dan pesugihan ini juga lah yang jadi alasan kenapa Beni mau datang menemui Mbah Didin. Beni ingat kan istri si Beni si Sari itu kan lagi menantikan calon anak pertama mereka nih. Hal itu memang bikin mereka bahagia, bentar lagi kami punya anak. Tapi sayangnya Wak di saat yang sama kondisi finansial mereka berdua ini juga lagi terlontang-lantung kali. Si Beni lagi terlilit utang besar dan dengan kondisi yang sulit itu mereka jadi nggak yakin bisa membesarkan seorang anak gitu. Alhasil mereka pun mengambil jalan pintas, jalan salah dengan nekat melakukan pesugihan melon dan menumbalkan calon anak mereka sendiri. Wah, ceritakan ini nih dari Beni ke si Mamat. Dengar itu shock lah aku Nadia. Kau jangan sembarangan kok ya Ben ya. Itu darah daging kau loh. Kok tega kau numbalkan anakku sendiri? Anak pertamamu loh ini. Gara-gara dia lah kau nanti kau dipanggil bapak. Apa mau kau tumbalkan dia? Dia gak salah apa-apa Ben. Mat, aku kalau punya cara lain gak ini aku lakukan Mat. Aku gak punya pilihan lain. Aku juga ada diskusi kok sama Sari ini juga bukan keputusan aku sendiri kok. Ini keputusan kami berdua. Nanti Mat, kalau misalnya kami kaya, kami pasti lebih siap buat besarin anak kami yang kedua, yang ketiga, seterusnya. Biarlah anak pertama ini dikorbankan untuk calon adik-adiknya itu, kata si Beni Nadia. Bayangkanlah tuh, apa yang disampaikan Beni itu bikin aku speechless sekali, kata si Mamat kan. Tapi di situ aku nggak bisa berbuat apa-apa Nadia. Dia udah kepalang janji pula duluan sama si Beni kan, Wak. Mau nggak mau Mamat ini tetap harus menjalankan pekerjaannya, yaitu mengantarkan Beni dan Sari sama si Raka juga lah ke kota A itu. Di situ Mamat bilang, pokoknya aku di sini nggak mau ikut-ikutan ya sama semua yang kalian lakukan di sana ya Ben ya. Aku cuman sebatas ngantar aja. Kau bayar aku buat ngantarin kau kan. Aku di sini lagi kerja. Kata si Mamat itu. Iya Mat aman. Udah kau cuma nganterin aku aja kok katanya. Jadi di sini si Mamat ini cuma mau nganterin teman dan istri temannya untuk melakukan ritual pesugihan melon. Dah tuh. Setelah semuanya siap Wak, Mamat, Beni, Sari sama Raka ini pun memulai perjalanan menuju ke kota A. Setelah berkendara selama kurang lebih 3 jam, akhirnya sampailah mereka Wak di rumahnya Mbah Didin ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, Beni pun langsunglah menyampaikan bahwa maksud kedatangan mereka ke sana adalah karena mereka mau melakukan pesugihan melon Mbah. Mbah Didin langsung jawab, oke, gampang itu Mas, tapi ritualnya nggak bisa dilakukan sekarang nih karena ada beberapa syarat-syarat yang harus kalian penuhi dulu. Lengkapi dulu semua syaratnya, nanti baru Mas Beni, Mbak Sari sama istri datang lagi ke sini ya. Oke siap Mbah, apa syaratnya kata Beni kan? Siapkan kain mori, dupa,
kemenyan, jajanan pasar bermacam-macam jenis, sama 1 kardus berukuran besar dan uang tunai 3 juta rupiah yang nanti uang ini akan dilarung ke sungai. Itu syaratnya. Sanggup nggak? Kata Mbah Didin. Oh sanggup Mbah, nanti kami akan siapkan semuanya. Terima kasih Mbak Didin, kami balik dulu, kami siapin, nanti kami datang lagi. Kata si Beni. Dah lah tuh. Nah balik lagi lah, mereka kan mau siapin semua itu. Di perjalanan pulang Beni ini bilang ke Mamat, wah kalau nanti pada saat dia sama si Sari balik lagi ke tempat yang Mbak Didin untuk melakukan ritual pesugihan itu, mereka minta agar Mamat inilah yang nganterin lagi ke sana. Mereka memang nggak mau pakai driver lain karena mereka takut semakin banyak orang yang tahu tentang perbuatan nekat itulah. Jadi biar Mamat aja lah yang tahu, dia juga kawan kita. Jadi tugas aku nggak selesai di situ aja, dan aku harus ngantar mereka lagi. Di situ Mamat ini memang nggak bisa nolak, wah lagi-lagi dia hanya mengiyakan saja permintaannya si Beni. Gitu kan. Nah beberapa hari kemudian Beni pun ngabarin lah Mamat kalau semua persyaratannya itu sudah siap nih, dan mereka akan berangkat ke rumah Mbak Didin lagi di hari itu juga. Dan mereka pun lalu berkumpul lagi di rumahnya si Beni, dan pada jam 2 siangnya mereka pun berangkat lagi ke rumahnya Mbak Didin. Sama yang berangkat 4 orang juga, ada si Mamat, Beni, Sari, sama si Raka. Nah sekitar jam 5 sore akhirnya mereka sampailah di rumahnya Mbah Didin. Kebetulan pada saat itu rumahnya Mbak Didin ini lagi kedatangan tamu, lagi kedatangan pasiennya lagi tuh, sehingga mereka dipersilakan untuk menunggu sebentar di teras depan rumah. Selama duduk di teras itu, mereka nggak cuma berempat aja, mereka ditemani sama anaknya Mbah Didin, kita sebut aja lah namanya Mas Pur. Dan untuk mengisi waktu iseng-iseng si Mamat ini nanyalah ke anaknya Mbah Didin kan, si Mamat ya bukan si Beni. Mamat nanya, Mas biasanya orang datang ke sini karena ada perlu apa sih Mas? Mereka juga semuanya mau pesugihan melon kah? Kata si Mamat kan, macam-macam Pak, ada yang pesugihan melon, ada yang cari penglaris tuyul, ada. Tapi nanti biasanya ritualnya nggak di sini, karena kalau di sini terlalu ramai orang. Terus ritualnya di mana? Kata Mamat lagi kan, di desa sebelah Pak. Bapak saya punya pondok khusus untuk ritual di sana memang. Oh berarti nanti kita semua ke sana tuh? Iya pasti. Nanti semua persyaratan juga nanti dibawa ke sana kok, kata anaknya, kata Mas Pur ini. Nah setelah menunggu beberapa lama, tamunya Mbah Didin tadi pun akhirnya pulang. Selesai pasien yang sebelumnya balik, Mbah Didin langsung lah ngampirin mereka dekat luar tuh. Mana alat-alat persyaratannya? Dicek lah itu kan, diperiksa lah itu semua syarat yang diperlukan untuk ritual tadi. Dicek ya udah lengkap apa belum. Nah setelah memastikan semuanya siap dan lengkap sesuai dengan perkataan Mas Pur tadi, Wak, mereka pun memang betul berangkat ke pondok di desa sebelah tepat setelah azan maghrib berkumandang. Oke, setelah ini kita akan ritualnya dekat desa sebelah. Yang di sini ramai, kata Mbak Didin. Nah pondok Mbah Didin ini Wak berada jauh kali di ujung kampung yang memang terpisah dari pemukiman warga. Jadi udah beda desa, itu pun kan ujung kali. Suasananya sepi, nggak ada penerangan lampu sama sekali. Nah dia itu tuh jalan ke sana itu dikelilingi rimbunan bambu katanya. Dan lokasinya tepat berada di samping sungai besar. Mobil yang mereka naik itu nggak bisa masuk Wak, kan jalannya sempit kali. Nah, hasil mereka harus turun, mereka harus parkir mobil di mana, mereka turun di ujung gang dan lanjut berjalan kaki menuju ke pondok si Mbah Didin ini. Pondok prakteknya lah. Sesampainya di sana Mbah Didin pun langsung menjelaskan tentang apa yang harus mereka lakukan selama ritual Wak. Pertama-tama Sari diminta untuk mandi sendirian di sungai. Ya, nah bersamaan dengan itu uang tunai 3 juta rupiah tadi, which is salah satu syarat yang mereka bawa itu juga harus langsung dilarungkan di sungai. Mbak Didin bilang sungai yang di depan pondok kita ini memang arusnya kurang deras. Nah kalau kalian larungnya di sini pasti nanti uangnya hanyut. Nanti kalian jalan kaki dulu ngikutin arah arus sungai ini sampai kalian ketemu arus yang deras, baru di situ nanti kalian larung duitnya ya, kata Mbah. Nah setelah mengatakan itu Mbah Didin pun lalu menyerahkan 1 bungkusan kain putih ke si Beni. Aku nggak tahu nada itu isi bungkusan itu apa, tapi Mamat ini yakin kalau kain putih yang dipakai untuk membungkusnya itu merupakan kain mori Wak. Nah sambil menyerahkan bungkusan itu Mbah Didin bilang lagi, nanti pas uangnya ini dilarung jangan lupa bungkusan itu juga ikutan dilarung ya. Tapi isi dalam kainnya jangan kamu lempar, kamu buka aja kain ini, dah kamu larungkan aja deh biar dihanyut di air. Jadi ada sesuatu yang ditaruh dekat kain mori itu Wak. Jadi maksudnya jangan kau gini-gini kan, jangan. Dah ini kau buka, nah begituin gitu ya. Oh iya Pak, kata Beni. Ini ngangguk aja gitu kan. Dah mereka pun mulai nyebar lah ini Wak. Mbah Didin masuk dia ke dalam pondok dia tuh untuk menyiapkan ritual. Sari dia jalan ke sungai buat mandi. Beni ke sungai lah itu untuk melarungkan uang. Sementara Mamat sama si Raka disuruh tunggu di teras aja, di teras pondok tuh maksudnya. Jadi si Mamat kan cuma ngantar aja kan, niat pertamanya tuh kan. Nah lalu setelah semuanya selesai Wak, mereka pun berkumpul lagi lah itu di pondoknya Mbah Didin. Di situ Mbah Didin tuh mulai nanya, oke sekarang kita mulai ke ritual intinya ya. Mana sini kardus besar yang aku kemarin suruh bawa, kata. Ini bilang ke si Mamat kan, Mat mana kardusnya, kata. Ya mana
Mana aku tahu? Nggak kau bawa ya? Enggak. Oh ketinggalan di mobil berarti, kata si Benny lagi kan. Iya kayaknya nih, boleh tolong ambilkan Mat, kasihan nanti Sari baru selesai mandi dia nanti di sini pula dia sendirian. Oh ya udahlah bentar aku ambilin dulu, kata si Mamat lah yang ngambil kardus ke mobil tuh kan. Mamat mau ke mobil otomatis harus nyusurin jalan tadi lah, karena waktu itu udah malam, penerangan nggak ada sama sekali. Aduh suasana sana sepi, kalau udah ada mencekam aku pun nggak tahu kenapa aku yain pula sendiri pula aku tuh si Raka nggak ada ngawanin aku. Waktu di jalan aku baru ngapal aku sendiri jalan di sini bantu kawan tuh di sepanjang jalan Blok Kudu aku merinding aja Nat ketek. Udahlah kan set dia jalan nyampe mobil dia ambil lah itu kardus tuh. Balik lagi. Di sini makin merinding lagi Mamat. Wah, kenapa? Karena dia melihat ada bayangan hitam yang muncul di sela-sela rimbunan bambu pohon itu. Makin lama bayangan itu kok makin besar ya. Kok makin besar ya. Terus di sana yang sama juga terdengar ada macam suara bambu yang dipukul-pukul kayak gitu. Dan makin lama suaranya makin kencang dan dari sudut matanya si Mamat ini dia bisa melihat kalau bayangan itu makin mendekat ke arah dia. Sambil nenteng kardus nih Mamat udah ketakutan langsung berlari dia tergopoh-gopoh menuju ke si pondoknya Mbah Didin. Astagfirullahaladzim, aku sebelum bawa kardus. Nah sesampai di depan pondok Mamat cuma tengok Raka aja tuh lagi duduk ngerokok dekat teras. Sementara Mbah Didin, Sari sama Benny nggak tahu aku tuh lagi di mana waktu itu kan. Nah melihat kedatangan si Mamat, Raka nanya ngapa kok Mat, kok pucat kali muka kau, ngapa kau lari ngos-ngosan kayak gitu tengok apa kau gitu. Karena Mamat nggak mau bikin suasana makin nggak enak atau dia juga nggak mau dibilang penakut, Mamat pun akhirnya memilih untuk tidak menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami selama perjalanan tadi. Nggak ada apa-apa, biar cepat sampai aja. Aman kok ini kardusnya udah aku bawa. Mbak Didin sama yang lain mana? Ada di dalam mereka, bentar ya aku panggil dulu kata si Raka kan. Nah Raka lah bangun manggilkan mereka bertiga di dalam. Ternyata mereka dalam pondok Bah itu udah dibawa kardusnya tuh ada. Keluarlah ini mereka bertiga yang di dalam tuh keluar dari pondok buat mengambil kardus yang dibawa sama si Mamat. Sembari menerima kardus itu Mbah Didin ini menatap ke si Benny dan Sari, pasangan suami istri ini, sambil bilang gini, apa yang mau kalian minta dari pesugihan melon ini? Kalau kalian taruh daun di dalam kardus ini, nanti daunnya akan berlipat ganda. Kalau kalian taruh uang, maka uangnya yang akan berlipat ganda. Wah, dengan kompak Benny sama si Sari langsung jawab. Oh tentu kami pengen uang aja Mbah yang banyak. Ya udah, berarti kalian udah tahu ya harus kalian taruh apa kardus ini, kata si Mbah. Nah Benny Sari ngangguk aja tuh Nat. Nah mereka pun lalu mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dalam dompet mereka, ditaruh tuh Nat di dalam kardus tuh. Berarti tujuannya apa? Mereka mau uangnya berlipat ganda, ya kan? Nampak aku Nat dimasukin dulu. Nah udah dimasukin, Mbah Didin bilang lagi, Mbah mau nyiapin ruangannya dulu, kalian semua tunggu di sini ya. Mbah Didin masuklah itu ke dalam pondok sambil bawa kardus yang berisi uang tadi itu dia masuklah ke dalam si pondok itu. Mereka tunggu di luar. Entah apa pastinya yang dilakukan sama Mbah Didin pada saat itu mereka hanya bisa menunggu di luar, nggak bentar loh, berjam-jam mereka tunggu di luar tuh. Sampailah sekitar jam 12 malam terdengar Mbah Didin manggil mereka ke dalam pondok. Udah selesai kan? Semuanya udah siap, kalian boleh masuk. Pas mereka masuk ke dalam pondok itu Mbah Didin kemudian mengarahkan mereka ke satu ruangan gelap yang seluruh bagian ruangan itu sudah ditutupi kain hitam. Jadi pondok tuh nggak pondok kecil juga katanya, pondoknya agak memanjang gitu. Kok ada suara gitu nggak ya? Suara ini kali ya. Oke, pondok itu agak memanjang, terus macam ada kayak ruangan kecil gitu loh. Nah dia dekat belakangnya gitu. Nah ruangan itu yang udah ditutup sama kain hitam kan. Terus di ruangan itu juga ada banyak sekali sesajen. Dan selain itu ada juga kardus besar yang mereka bawa tadi yang udah diisi 100.000 tuh tapi udah ditutup pakai kain mori Nah di situ Mbah Didin bilang, inti dari ritual pesugihan melon ini akan dilakukan di ruangan ini ya, di ruangan itu tadi kan. Nanti Sari akan tidur di sini sampai ritualnya selesai. Kalau Sari takut sendirian, yang lain boleh ikut menemani dia asal jangan sampai mengganggu jalannya ritual. Dan ingat ya, siapapun yang ada dekat dalam ruangan ini, kardus yang udah kututup kain mori ini jangan sampai disentuh, apalagi disenggol. Aku akan nunggu kalian di luar sampai semuanya selesai, kata Mbah Didin. Nah setelah sempat berdiskusi bentar tuh akhirnya diputuskan kalau Sari ini akan ditemani sama Benny lah suaminya, masa ditemani sama dua laki-laki yang lain ya gitu. Sedangkan Mamat, Raka sama Simbah nunggu di luar. Udahlah, mencar lah ini, 2 dalam ruangan, 3 kat luar. Ritual pun dimulai sembari menunggu ritualnya selesai, Mamat, Raka, Mbah Didin ya di luar aja ngerokok kami, ngobrol biasa gitu kan. Tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu itu Raka sama si Mamat udah kantuk-kantuk itu Nah Mbah Didin juga ada persilakan mereka tidur. Udah lah kalian tidur aja, nanti kalau misalnya udah selesai saya bangunin gitu. Aku udah mau tidur tuh baru aja mau kupejamkan mataku tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam pondok dan bersama dengan suara ledakan itu tiba-tiba Sari keluar pondok, panik mukanya. Ada apa Mbak? Ritualnya udah selesai.